Sebut saja namaku Roji 21 tahun. Aku akan menceritakan pengalaman yang begitu menyenangkan dengan ibu mertuaku yang benar. Memang ini bukan pengalamanku yang pertama, tapi masih asik untuk diceritakan. Aku teringat pengalamanku dengan mama mertuaku yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Kejadian itu terjadi kira-kira 1 bulan yang lalu. Ketika itu aku ada tugas hari kantor untuk mengurus pekerjaan di kota mama mertuaku itu tinggal. Karena aku selalu dimanja sebagai menantunya, sehingga aku pun menganggapnya seperti ibuku sendiri. Baiklah, aku akan menceritakan sedikit tentang keluarga mama mertuaku ini. Dia berumur lebih kurang 41 tahun, wajahnya cukup cantik, tinggi kira-kira 167 cm, memiliki daya tarik di kisaran 36, sehingga terlihat sangat menarik jika mama mertuaku itu sedang berdiri tegak. Rambutnya ekal sebahu lebih sedikit. Dan mengenai suaminya, suami mama mertuaku itu bekerja di sebuah perusahaan yang cukup terkenal dan hanya akan pulang 3 hari dalam 2 minggu. Putrinya, yang adik dari istriku itu, sekarang sedang studi di luar provinsi. Aku sampai di kota tempat tinggal mama mertuaku itu hari Senin pukul 1 siang, karena aku memang sengaja berangkat dari kotaku dengan perkiraanku akan sampai di sore harinya, sehingga aku akan bisa dapat waktu untuk istirahat di malam harinya. Malam itu aku langsung tertidur, sampai pagi harinya aku terbangun kira-kira pukul 9 pagi. Aku langsung mandi. Sehabis mandi aku berencana mau sarapan di lantai bawah, karena memang rumah mama mertuaku ini memang cukup besar dan berlantai 2. Aku sampai di bawah dan melihat mama mertuaku lagi di dapur, tidak tahu aku lagi ngapain dia itu, sepertinya sedang bersih-bersih. Aku melihat meja makan berbentuk bundar yang terbuat dari marmer dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apa di situ. Tiba-tiba mama mertuaku datang. "Sudah bangun Roji?" tanya mama mertuaku. "Sudah Ma, sudah mandi lagi, ini kan sudah wangi," sahutku sambil mengangkat tanganku. "Belum sarapan ya?" tanya mama mertuaku lagi. "Iya belum Ma, sediain dong Ma, Roji kan lapar," balasku dengan manja. "Ya sudah, kamu duduk saja di kursi meja makan, antar mama sediain yang super spesial buat Roji," ujarnya sambil melangkah ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian, mama mertuaku keluar. Aku yang lagi duduk di meja makan itu pun spontan dibuat bengong dengan penampilannya saat itu. "Tunggu ya sayang," ucapnya singkat. "Yup Ma," balasku. "Sekarang kamu tutup mata dulu biar mama sediain yang spesial itu buat kamu sarapan," kata mama mertuaku yang tentu saja aku sempat bingung dan penasaran, masak aku harus tutup mata segala. Tapi tanpa banyak bertanya, aku pun langsung saja menutup mataku dan menunggu detik-detik yang mendebarkan itu, apakah gerangan sarapan spesial buatku itu. "Sudah apa belum Ma?" tanyaku penasaran. "Tunggu sebentar," balas mama mertuaku. Aku merasa kalau saat itu suaranya itu dekat sekali denganku, kalau tidak salah di meja makan. Dan tiba-tiba saja mama mertuaku itu memegang KPL aku dari arah depan. Seketika itulah aku mendapati harum semerbak yang tak asing bagiku, karena aroma itu sering aku dapatkan saat aku dengan istriku. Belum habis aku melamun saat itu, tiba-tiba mama mertuaku berkata sambil mendekatkan kepalaku ke sumber aroma itu. "Sudah sayang, sekarang kamu buka mata dan cicipi sarapan spesialmu itu," ucapnya. Aku pun mengikuti perintahnya itu dengan perlahan membuka mataku. Ketika mataku telah terbuka, spontan saat itu pun aku terbelalak kaget saat melihat suguhan spesial di pagi itu dari mama mertuaku. Karena saat itu, mama mertuaku telah duduk di atas meja makan yang terbuat dari batu marmer itu dengan tangan kanannya yang memegang KPL aku. Jantungku berdegup kencang melihat keindahan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya itu. "Ayo sayang, segera cicipi sarapan spesial kamu pagi ini," ucapnya sambil mengedipkan sebelah matanya. Tanpa pikir panjang lagi, aku yang pernah melakukannya dalam keadaan yang seperti itu dengan istriku, tidak mau membuang kesempatan yang ada saat itu. Sedangkan mama mertuaku yang melihat cara kerjaku yang cukup profesional saat itu pun tidak bisa lagi menahan suaranya yang selalu menyebut namaku dengan diiringi kata sayang dan pujian. Sehingga membuatku semakin bersemangat untuk menyantap hidangan spesial yang secara khusus telah mama mertuaku sediakan untuk aku di pagi yang cerah itu.
Sekitaran 14 menitan aku dalam oposisi itu, selanjutnya aku pun dengan sengaja berusaha untuk membuka penutup menu di pagi itu, yang aku rasa akan mampu membuat mama mertuaku semakin berselera untuk segera mengajak aku makan bersama-sama, dan benar saja perkiraanku, setelah aku lakukan hal itu, mama mertuaku pun tampak melotot tak beredip penuh kekaguman. Wow, gumamnya lirih, tapi masih dapat aku dengar. Dengan segera mama mertuaku pun meraihnya dan segera melakukan seperti apa yang aku lakukan. Tentu saja apa yang diperbuat oleh mama mertuaku itu membuat anganku spontan melayang-layang bagaikan layang-layang yang terputus dari benangnya. Tanganku berusaha untuk memegangi rambutnya yang ikal, dan tanpa sadar aku mengacak-acak RMBT-nya itu. Tak lama berselang, mama mertuaku pun memberikan kode padaku untuk ke menu utama di meja makan itu. Makan sekarang ya sayang, ucapnya sangat lirih. Aku tidak menjawabnya dengan kata-kata, tetapi aku segera saja mengambil oposisi yang pas. Sungguh ucapan mama mertuaku tadi itu tidak meleset sedikit pun, karena apa yang aku dapatkan di pagi itu benar-benar sangat spesial, pakai telur yang aku rasakan. Sehingga dengan lahap aku pagi itu menerima hidangan spesial itu. Sehingga mama mertuaku pun tampak senang dan bahagia sekali saat mengetahui bahwa aku mau menerima hidangannya itu dengan penuh semangat. Setelah berganti-ganti oposisi, dan kira-kira 30 menit kemudian, mama mertuaku tampak mulai kekenyangan dan sepertinya akan segera menyudahinya. Aku pun tidak mau kalau sampai harus ketinggalan olehnya, dengan segenap tenaga dan pikiran yang tersisa. Aku pun segera berusaha untuk selesai bersama-sama dengan mama mertuaku. Roji, bisiknya, dan saat itu pun aku juga sudah hampir selesai, dengan sekali gerakan akhirnya, secara bersamaan. Aku dan mama mertuaku pun selesai dengan senyum penuh kebahagiaan. Sungguh pagi itu, aku merasakan sebuah situasi yang tak pernah aku dapatkan saat mengerjakannya dengan istriku, putri dari mama mertuaku itu. Setelah beristirahat sejenak, mama mertuaku pun bangkit dan aku berkata, wah, benar-benar spesial sekali sarapan pagiku ma, candaku. Mau nambah? Kedip mata mama mertuaku. Tentu dong, siapa takut? Ujarku. Setelah beristirahat, waktu itu pukul 11.30, aku dengan mama mertuaku pun mengulangnya lagi dan lagi. Sungguh beruntungnya aku dikirim untuk bertugas oleh tempatku bekerja ini ke kota ibu mertuaku, ditambah lagi pas kebetulan rumahnya sedang sepi, karena papa mertuaku memang belum waktunya pulang. Papa mertuaku itu baru akan balik 10 hari lagi. Ma, apa menu makan malam kita hari ini ma? Tanyaku sambil senyum-senyum. Sejak saat itu, hampir setiap waktu aku dan mama mertuaku bertugas terus melakukannya, baik di tempat TDR, kamar mandi, dapur, garasi, dan kadang-kadang di gudang. Dan yang paling berkesan bagiku, mungkin di atas meja makan. Untung papa mertua kamu belum pulang ya sayang. Jadi kita bisa bebas, bisik mama mertuaku dengan senyumnya yang begitu manis terlihat di mataku. Iya ma, tapi kalau boleh Roji mau tanya sama mama, ucapku. Mau tanya apa sayang? Sahutnya dengan santai. Kenapa mama sampai nekat memberikan peluang itu untuk Roji? Tanyaku. Kamu kan tahu sendiri, papa mertua kamu itu kan jarang sekali pulangnya. Sudah gitu mama itu akhir-akhir ini tidak pernah merasakan kebahagiaan setiap bersamanya, ucapnya memberikan penjelasan. Kalau dengan Roji ma, tanyaku dengan cengar-cengir. Kalau dengan kamu mama benar-benar merasakan apa yang akhir-akhir ini tidak mama dapatkan lagi dari suami mama itu, bahkan berlebih sayang, mama bahagia sekali, jawabnya. Kamu sendiri, bagaimana sayang, setelah apa yang kita lakukan bersama itu, lanjutnya ingin tahu. Kalau aku merasa bahwa semakin keterusan ma, inginnya setiap saat mengulanginya, aku tidak tahu bagaimana nanti, kalau aku sudah balik ke kotaku dan tiba-tiba aku merasa kangen sama mama, ucapku sedikit sedih. Kan ada istri kamu sayang? Sahutnya. Iya sih ma, tapi, ucapku sengaja tidak aku teruskan. Tapi apa sayang? Tanya mama mertuaku penasaran. Tapi istriku belum tentu bisa memberikan seperti apa yang mama berikan sama aku itu ma, jawabku dengan jujur. Jujur ma juga merasa risau kalau nanti kamu itu sudah balik ke kota kamu itu sayang. Karena pastinya, mama juga akan kangen sekali dengan kamu, sahutnya juga tampak sedih. Akhirnya malam itu,
Aku memberikan solusi kepada mama mertuaku, agar dia menelpon suaminya, dan mengatakan, kalau ingin berkunjung ke kotaku, untuk menjenguk putrinya, kalau dia sedang merasa kangen dengannya. Aku punya ide, Ma, ucapku bersemangat. Apa itu, sayang? Doanya mama mertuaku tak kalah bersemangat. Jadi begini, Ma, nanti kalau aku sudah balik dan tiba-tiba mama merasa membutuhkannya, dan kangen sama aku dan papa itu, masih lama pulangnya. Mama bilang saja, kalau mama kangen sama istriku. Jelasku. Kamu memang cerdas, sayang. Tidak salah mama memilih kamu untuk mengisi kekosongan hati mama, sahutnya dengan tersenyum. Tapi, Ma, ucapku. Tapi apalagi, sayang, sahutnya penasaran. Roji sekarang mau, bisikku. Mama juga sayang, balasnya. Akhirnya malam itu pun kembali aku dan mama mertuaku saling mengantarkan ke puncak yang terindah di malam itu tanpa mengenal lelah hingga pagi menjelang. Singkat cerita, tibalah waktunya aku dan mama mertuaku berpisah karena tugasku di kota itu telah selesai. Saat perpisahan itu, mama mertuaku tampak sangat sedih. Aku pun sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Hari berganti minggu, suatu hari mama mertuaku memberikan kejutan padaku. Dia datang ke rumahku tanpa memberikan kabar terlebih dulu. Mama kok tidak kasih kabar dulu kalau mau datang? Ucapku. Mama sengaja ingin memberikan kejutan sama kamu, sayang. Seperti pagi itu di meja makan kamu mama kasih kejutan, masih ingat kan, sayang? Ucap mama mertuaku dengan senyum-senyum. Tentu saja ingat, Ma, sahutku. Mama kan telepon istri kamu, tetapi saat itu istrimu bilang kalau dia akan pergi ke Bali. Terus mama katakan pada istrimu itu, kalau mama sudah dalam perjalanan ke sini, dan istrimu itu menyuruh mama untuk tetap datang kemari. Padahal mama berbohong, hehe, ucapnya dengan senyum-senyum. Jadi mama setelah tahu istriku itu pergi, mama langsung memutuskan untuk datang ke sini. Tanyaku, iya sayang, kan kita jadi bisa bebas, sahutnya. Mama memang penuh kejutan, sahutku seraya menariknya ke dalam kamarku. Tetapi malahan aku diprotesnya. Roji, sabar dulu dong. Mama kan baru sampai dan belum mandi, masih bau keringat ini, protesnya. Sudahlah, Mak Roji kangen. Desakku seraya terus menariknya ke kamarku. Akhirnya dengan tertawa renyah, mama mertuaku pun mengikuti apa yang aku mau. Mulai hari itu aku dan mama mertuaku kembali mengerjakan proyek kami berdua yang sempat tertunda, setiap saat tanpa mengenal lelah, hingga menjelang hari di mana istriku balik dari Pulau Bali. Bahkan pernah di malam hari ketika istriku yang baru datang itu sepertinya benar-benar kecapekan setelah perjalanan jauh itu, malamnya sekitar jam 9 malam dia tertidur dengan pulasnya. Tiba-tiba HP-ku bergetar setelah aku lihat ternyata ada WA dari mama mertuaku. Roji, iya Ma, ada apa? Balasku. Apakah istri kamu belum tidur? Balasnya. Sudah Ma, sepertinya dia capek banget, balasku. Bisakah kamu ke kamar mama, sayang, pintanya. Aku pun kemudian memastikan kalau istriku benar-benar tidur pulas. Setelah aku yakin istriku pulas tertidur dengan perlahan aku turun dari bed dan melangkahkan kakiku menuju ke kamar di mana mama mertuaku berada. Sungguh nekat memang malam itu aku dan mama mertuaku. Untunglah tidak sampai ketahuan oleh istriku apa yang kami berdua lakukan ketika itu. Satu kesalahan yang kami berdua lakukan adalah, selama ini kami tidak pernah menggunakan keamanan, sehingga setelah 4 minggu kemudian, aku mendapatkan kabar dari mama mertuaku, kalau dia sedang hakiki, dan menurutnya itu adalah hasil karyaku. Untunglah suaminya tidak menaruh curiga sedikit pun, dan malahan dia sangat senang dengan kehakikiannya itu, sehingga mama mertuaku pun memutuskan untuk mempertahankan si calon buah hati kami berdua itu. Sedangkan hubunganku dengan mama mertuaku itu terus saja terjalin dengan berbagai cara kami berdua mencari kesempatan, hingga si buah hati itu terlahir pun kami berdua malahan semakin saling merindukan. Entah sampai kapan hubungan istimewa kami itu akan terus berjalan, hanya waktulah yang akan menjawabnya. Sekian. Nantikan kisah seru selanjutnya ya guys. Terima kasih.